Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui data potensial reduksi standar untuk CD2+ menjadi CD itu adalah negatif 0,4 volt. Sementara untuk Ni2+ menjadi Ni adalah negatif 0,25 volt. Berdasarkan data tersebut, pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik-titik. Nah, untuk konsep sel volta ini, ingat ya, sel volta itu reaksinya berlangsung spontan ya. Dia itu reaksinya berlangsung spontan. Nah, ingat sel volta itu kan pengubahan dari reaksi kimia menjadi energi listrik. Jadi di sana tanpa perlu energi dari luar, itu reaksinya bisa berjalan. Nah, spontanitas reaksinya itu ditentukan oleh harga potensial sel yang dihasilkan, di mana potensial selnya itu harus bernilai positif untuk dikatakan reaksinya berlangsung spontan. Maka E0 sel itu bisa kita dapatkan dari E0 zat yang mengalami reduksi dikurangi E0 zat yang mengalami oksidasi. Nah, untuk mendapatkan hasil yang positif, maka yang mengalami reduksi itu E0-nya harus lebih besar. Sementara yang mengalami oksidasi berarti E0-nya harus lebih kecil. Seperti itu ya. Berarti kalau kita bandingkan antara CD dan Ni, ternyata di situ E0-nya E0 siapa yang lebih besar? Ni ya. Ni2+ itu ternyata lebih besar daripada E0 CD2+. Nah, sehingga agar reaksinya spontan, Ni itu harus mengalami reduksi, sementara CD itu harus mengalami oksidasi. Zat yang mengalami reduksi itu disebut sebagai oksidator. Seperti itu ya. Zat yang mengalami reduksi sekali lagi disebut sebagai oksidator, sementara zat yang mengalami oksidasi berarti disebut sebagai reduktor, seperti itu. Nah, kita cek jawabannya yang A. Ni adalah reduktor yang lebih kuat daripada CD. Ni dari soal ini kan harus mengalami reduksi ya. Reduksi berarti zatnya disebut sebagai oksidator. Maka jika dikatakan Ni adalah reduktor yang lebih kuat, itu salah, harusnya lebih lemah, seperti itu ya. Oke, yang A salah. Yang B, jika kedua reaksi setengah sel tersebut dihubungkan menjadi suatu sel volta, maka CD akan tereduksi. CD di sini kan E0-nya lebih kecil dari Ni, maka dia akan mengalami oksidasi. Jadi yang B juga salah. Pada anoda terjadi oksidasi Ni menjadi Ni2+. Yang dioksidasi itu CD. Berarti harusnya di anoda itu reaksi yang terjadi adalah CD teroksidasi menjadi CD2+ ditambah 2 elektron. Sementara di katoda reaksi yang terjadi adalah reduksi Ni2+ ditambah 2 elektron menjadi logam Ni, seperti itu ya. Jadi yang C juga tidak tepat. Yang D, potensial sel elektrokimia yang terjadi adalah negatif 0,15. Apakah betul? Nah, kita cek di sini. Untuk menghitung E0 sel, itu tadi kan rumusnya gimana? Zat yang mengalami reduksi kurangi yang mengalami oksidasi. Yang mengalami reduksi siapa? Ni2+. Yang mengalami oksidasi adalah CD2+. Kalau kita masukkan harga potensial reduksinya berarti kan negatif 0,25 dikurangi negatif 0,40. Artinya negatif 0,25 ditambah 0,40 hasilnya positif 0,15 volt. Jadi yang ini juga, yang D juga jawabannya tidak tepat. Yang E, pada katoda terjadi reduksi Ni2+ menjadi Ni. Betul ya? Di katoda ada reduksi Ni2+ menjadi Ni. Seperti itu. Jadi jawabannya yang E. Oke adik-adik, jangan lupa untuk terus berlatih. Kita lanjut ke soal berikutnya.